Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. Lihatlah kabutnya teman-teman. Dan ini dingin banget ya Tuhan. Aku mau buang sampah dulu. Ini dia sampah kompos. Kalian bisa lihat ya. Betapa kabutnya pekat banget ini. Meong. Halo. Ini kalau berkabut gini biasanya di atas gunung itu turun salju. Biasanya. Kalau udah kayak gini. Tuh. Kayak di film-film horor gak sih? Wow. Ini kalau naik mobil harus ekstra hati-hati teman-teman. Sapi-sapinya sebelah sana juga. Ya, beginilah ya cuaca di saat mau musim winter. Nanti musim dingin udah kayak gini sepanjang hari. Coba lah ya kita intip di depan sebentar. Pasti nggak bisa lihat apa-apa nih saking berkabut kayak gini. Apa yang dilihat? Kabut, gelap. Sapi aja nggak kelihatan teman-teman. Oh ada sapi tuh, kelihatan sapinya. Tuh, tuh. Apa yang dilihat teman-teman? Mata terbatas. Wow.
aku pakai ini ayam goreng sajiku. Terus aku juga ada ketumbar kemarin, jadi aku masukkan ketumbar. Kasih lagi garam sedikit. Banyak. Mari kita masuk rumah baru. Ini untuk pemanas ya teman-teman, untuk pemanas ruangan. Ini udah dipasang 2 minggu lalu kalau nggak salah. Ini kita sudah pasang-pasang, tapi masih ada yang harus diperbaiki. Aduh, ini dingin banget teman-teman di dalam sini. Jadi yang mengerjakan ini bikin apa namanya, jalur-jalur ini aku dan Pak suami teman-teman. Tuh. Jadi pemanas ruangan kita itu di bawah ya, di bawah lantai. Jadi nggak ada yang biasanya kan juga bisa pakai kayak yang ditempel di dinding gitu kan ya. Kalau kita pakai langsung yang di bawah lantai. Jadi dalamnya ini air teman-teman. Nanti ada air panas yang terhubung di ini. Ada ininya. Ini dia. Nanti dipanaskan, terus dia mengalir ke setiap ruangan. Terus ruangannya jadi anget seperti itu. Aku mau lihat dari jendela sini kondisi di luar. Lihatlah teman-teman, gak kelihatan kan rumah tetangga? Biasanya dari sini kelihatan banget. Ini udah gak kelihatan sama sekali saking kabutnya. Sapi-sapi sebelah sana masih kelihatan. Aduh, ini bener-bener kabut tebel banget ya Tuhan. Aduh. Ada kucingku pula tuh datang. Halo Meong. Ini dia. Yang bagian suka kontrol. Yang satunya juga biasanya nemenin kerja di sini. Ya Meong. Ya. Jadi teman-teman, masang lantai itu juga ternyata nggak segampang dan juga secepat itu ya. Kita ini udah selesai. Ini aku bikin ini udah selesai dari 2 minggu yang lalu. Dan kita nyari tukang untuk ngecor ya, untuk pasang lantai pakai semen itu ya. Lama banget. Dan kita sudah dapat orang itu. Pertama itu udah dapat orang. Terus ternyata orangnya tuh janji, datangnya hari ini ya. Ternyata waktu mau hari H, ternyata orangnya nggak bisa karena pergi ke luar negeri. Terus cari lagi orang lain. Ternyata sama juga kita di PHP teman-teman. Udah 2 kali kita di PHP sama tukang yang mau ini. Nih, apa namanya, ngecor
lantai ini teman-teman. Tapi puji Tuhan, syukurnya itu Sabtu besok ini lantai ini akan dicor teman-teman ya. Jadi ini akan tertutup. Terus baru setelah ini kering, lantai kering, baru kita bisa mengerjakan yang bagian atas ini, di bagian atap. Karena bagian atap kita juga nanti pakai insulation biar dia tidak dingin ya di musim dingin. Bentar lagi kan ini udah musim dingin. Jadi kita bisa pasang pemanas. Nah, kalau udah pasang pemanas otomatis nanti musim dingin kita masih bisa kerja di sini teman-teman karena udah hangat ya. Nah, next itu ini atap. Terus setelah lantai selesai, pasang pemanas ruangan teman-teman. Kita sudah pesan, tinggal nanti dipasang. Karena kita menunggu lantai ini selesai dulu, kering selesai, baru kita bisa next. So ya begitu teman-teman. Bangun rumah itu selain kita harus siap dengan kesabaran ya. Dan mencari tukang atau mencari orang yang profesional itu ya juga tidak mudah teman-teman, butuh ekstra kesabaran ya. Ya seperti itulah ya teman-teman ya. Update perkembangan terkini pembangunan rumah kita. Tuh. Sebelah situ nanti akan jadi TV, sebelah situ. Kalau kalian nonton videoku yang masih tahun lalu atau 2 tahun lalu, kalian bisa membandingkan bagaimana kondisi pertama kali rumah ini dan setelah ini hampir 1 tahun ya. Kita kerja ini benar-benar hampir 1 tahun teman-teman ya, karena kita kan memang mengerjakan sendiri, jadi kita tidak full 1 hari kerja, tapi menyesuaikan dengan kondisi mertua dan Pak suami ya, karena Pak suami juga bekerja teman-teman. Jadi kita mengerjakan sesuai dengan waktu yang bisa kapan bapak suami itu free gitu. So ya seperti itulah. Dan ini dingin banget di dalam sini. Kamar mandi. Ini juga kamar mandi. Nanti aku sedang mencari inspirasi ya. Inspirasi dari internet, seperti apa sih untuk kamar mandi, terus untuk living room, untuk kitchen. Itu sekarang aku sedang mencari warna-warna yang bagus gitu, karena aku tuh suka yang rumah tuh yang minimalis, open space, minimalis, dan nggak terlalu banyak warna. Jadi aku nggak suka rumah itu yang warna-warni. Aku suka yang warnanya tuh kayak warm, terus kayak warnanya tuh kayak hangat gitu teman-teman, bukan putih ya. Aku nggak terlalu suka yang putih semua juga. Aku suka yang colornya tuh kayak beige color, I don't know how to say it ya, warna-warna yang soft gitu teman-teman. Jadi aku sekarang masih mencari inspirasi untuk kamar mandi. Ini pertama kali aku juga pengalaman ya mendesain kamar mandi nanti seperti apa teman-teman. Jadi hasil akhir dari rumah ini adalah 100% dari kita berdua, aku dan Pak suami. Pemilihan warna atau furniture nanti itu benar-benar kita berdua yang memilih teman-teman. Kita tidak pakai arsitek atau konsultan yang mengurus bagian home decor, nggak ada. Jadi benar-benar cuma kita berdua. Nah ini baru terang di sini. Ini bagian listrik. Nah ini listrik juga sudah selesai 100%. Waktu minggu lalu itu sudah diselesaikan sama sepupunya Pak suami ya. Kebetulan sepupunya Pak suami itu ahli dalam bidang ini teman-teman, dalam bidang perlistrikan. Jadi dibantu sama beliau dan ini sudah selesai. Semuanya sudah tertata di sini, tinggal nanti ditutup teman-teman. Seperti itu perlistrikan. Kita juga sekarang lagi nyari pintu ya, pintu untuk pintu utama ini. Nih. Pintu utama, kita memerlukan pintu utama karena pintu di Slovenia teman-teman, di Eropa ya khususnya, pintu utama itu mereka tuh khusus gitu dan harganya mehong banget. Aku baru tahu ternyata harga pintu itu semahal itu teman-teman di Slovenia.
Kalian bisa bayangkan, pintu utama itu harganya hampir 1.000 euro. Berapa itu? 25 juta, 20 juta. Hanya pintu satu, teman-teman, bayangkan. Tuh, aku udah ambil seledri. Kabutnya masih tebal dari tadi pagi. Ini ayamnya lagi aku ungkep, teman-teman. Tuh. Jadi ayam ungkep, terus nanti kuahnya bisa bikin soto. Ini aku mau bikin perkedel kentang, teman-teman. Cocok ya sama soto. Cuacanya dingin-dingin, berkabut. Makannya soto komplit pakai kentang, pakai kubis nanti juga. Dober tek.